Halo guys, back again lagi ya di XAU Academy teman-teman. Ya di video kali ini gue bakalan kasih ke kalian lagi ya berita terupdate mengenai perdrama-dramaan ya kripto dan juga financial market Indonesia. Dan di video ini seperti biasa kita akan bahas topik favorit kita yaitu Skyholic versus Akademi Kripto dan Timothy Ronald ya. Jadi sebelum kita masuk gue mau nyampein dulu ke kalian kalau kalian mencari grup trading dan juga broker rekomendasi itu gue sertain linknya ada di deskripsi video ini. Dan kalau kalian mau belajar tentang trading ya gue udah siapin playlist dan pelan-pelan akan gue buat teman-teman ya, dan kalian bisa dengerin ya mengenai dasar-dasar trading mulai dari kalian membangun psikologi kalian sebagai seorang trader sampai nanti ya gue buatin bagaimana kalian bisa menganalisa pasar tidak hanya dari technical analysis tetapi kalian juga mengerti dari fundamental analysis. Jadi jangan lupa di like ya, di komen, dan pastikan kalian subscribe karena kedepannya kita akan banyak banget ya konten-konten di XAU Academy ini. Oke? Dan kalian yang belum follow kita di Instagram, kalian boleh follow dulu di XAU Academy _ID ya, karena di sini gue juga berikan outlook market yang setiap hari bisa kalian lihat dan kalian jadiin patokan untuk kalian yang trading di XAU. Dan kemarin kita berhasil memproyeksikan harga emas tembus sampai area 5.000 ke atas teman-teman, dan saat ini ya harga emas itu berada di area 5.400-an hingga 5.600-an. Dan sesuai dengan prediksi kita yang dimana market masih berada pada bullish momentum ya, dengan geopolitik tension mengenai perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump dan memberikan tarif dadakan untuk Korea Selatan sebesar 25%. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau kalian mau dapetin outlook market, kalian harus tahu ya, kita punya Instagram karena gue sering banget ngasih outlook market di Instagram dan ini gratis guys, kalian bisa akses. Dan langsung aja kita ke video, langsung aja kita ke akun favorit kita yaitu Skyholic 888, dan di sini ya ada beberapa postingan terbaru ya dari Skyholic yang dimana ini ada Timothy Ronald dan juga Doraemon guys ya. Jadi ini kayak sarkas sih, kalau menurut gue ini kayak sarkas ya, pihak sebelah kerannya kenceng juga ya, basah kayak gitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Jadi ada yang beranggapan bahwa Timothy versus Skyholic ini kuat-kuatan backingan guys ya, atau kuat-kuatan apa namanya ya, power ya. Yang satu banyak uang, yang satu juga banyak uang nih, dan juga ada backup. Dan Skyholic ya pastinya kita sama-sama tahu backupnya bukan main-main juga guys. Sampai detik ini tidak ada tindak lanjut mengenai Skyholic juga dari pihak Timothy Ronald atau apapun lah itu mengenai pencemaran nama baik dan lain-lain lah ya. Sampai sekarang dia masih stand up ya dan masih menyuarakan hal ini, dan Timothy Ronald lebih cenderung defensif guys ya, atau tidak merespon apa-apa. Jadi gimana nih menurut kalian nih ya, apa yang dilakukan Timothy sebenarnya guys? Apakah dia sedang menyiapkan peluru atau dia seperti saat Jim kemarin ya, kasus Jim kemarin dia lebih silent, diam aja biarkan semuanya selesai. Tapi kita tahu bahwa Jim ini berbeda dengan kelas yang mengalami kerugian dan mereka sudah membuat paguyuban. Dan kalau kalian lihat pun ya di podcastnya Om Deddy itu sudah sah secara hukum ya. Berarti ini nggak main-main guys. Yang bilang kalau misalnya Timothy ini gue kasih analogi dasar untuk kalian ya. Ada yang bilang bahwa Skyholic ini adalah Timothy Ronald. Guys, jadi kalau misalnya sudah masuk laporan ke polisi, ya sudah masuk laporan ke polisi, ternyata disetting lah sama Timothy Ronald bahwa laporan itu tidak benar adanya. Ya kan, disetting nih, contohnya kalau Skyholic ini Timothy Ronald sendiri. Pas udah masuk laporan polisinya, ternyata laporan itu palsu, malah ini bisa memberikan dampak negatif terhadap korban atau terhadap pelapor. Yang dimana setiap laporan palsu itu pasti dikenakan sanksi teman-teman atau tidak pidananya, yaitu laporan palsu ya. Jadi gimana nih kalau menurut gua semakin jelas bahwa Skyholic 888 ini bukan Timothy Ronald ya, karena itu terlalu berbahaya guys, karena laporan udah masuk, terus paguyuban juga udah dibuat ya, sah secara hukum juga ya kan, dibuat sama Bang Adam Denny ya. Kalau misalnya mainnya sampai sejauh itu, kayaknya menurut gue itu terlalu riskan guys. Ya itu terlalu berbahaya banget dan itu bisa merugikan semua pihak yang sudah melapor.
Gimana menurut kalian? Ya ini menurut gua nih, kalau menurut kalian gimana? Kalian boleh komen di bawah. Dan oke, ya. Oh, ini IDX yang turun ya teman-teman ya, 7,25%. Ya, so sad karena banyak banget teman-teman gue juga yang nyangkut di IHSG, dan gue sudah sampaikan juga dari tahun lalu, take out your money guys, jangan ikutin ya omongan-omongan orang yang bilang 2026 itu market bakal bullish ya, apalagi di awal tahun untuk risking aset. Gue pribadi lebih save money sih bahasanya, lebih sedia liquid cash. Supaya apa? Supaya karena kalau kalian perhatikan dari siklus marketnya, terus gold all time high terus sampai detik ini, ya itu pasti banyak faktor-faktor di belakangnya kenapa para investor itu lari ke risking aset. Ya, jadi capital flow itu tidak bisa 50-50, yang artinya kalau di safe haven 50, risking aset 50, nggak bisa. Investor harus cari salah satu. Kalau misalnya safe havennya naik, maka risking asetnya bakalan turun. Begitu juga sebaliknya atau vice versa, teman-teman. Kayak gitu. Jadi ya so sad ya, untuk teman-teman yang trading saham, kuat-kuat ya, karena gue yakin juga ya teman-teman yang trading saham ini tidak menggunakan uang yang kecil kayak kita di leverage $50, $100, mereka pasti menggunakan di atas 10 juta sampai 100 jutaan ya. Terus apa nih ya, Khairia AZ, fans nomor 1 Slianto, hanya mengingatkan ya jangan terlalu mengidolakan manusia. Oh, ini yang apa ya, yang sering upload tentang Suli teman-teman, kayak gitu ya, kayak fansnya gitulah. Apakah ada fans Sulianto di sini? Ya, boleh komen dong di bawah. Ditambah dengan penggantian gubernur BI. Oke, kripto merah, saham-saham merah, ya, TR Orange Soon. TR ini Timothy Ronald, guys. Oke. Dia kalau habis nipu kabur ke luar negeri, Kak. Ya, halo korban scam Arsyad. Oh, ini Arsyad, nanti kita bahas. Kalau masalah Arsyad ini nanti kita bahas, karena gue juga belum dapat postingan-postingan lanjutan mengenai Arsyad ini. Ya, ada indikasi penipuan juga atau scam. Kalau nggak salah itu scamnya di tiket, ya, tiket konser, terus dan lain-lain lah. Ya, kayak apa namanya, konsumsi ya, bersifatnya itu konsumsi, teman-teman. Siapapun yang pernah jadi korban penipuan dari ya ini Arsyad ya, dari tiket konser, tiket DWP, tiket pesawat dan hotel, silahkan hubungin saya. Nggak lama lagi mau saya minta pertanggungjawaban sama orang tuanya. Langsung datang ke rumahnya biar tahu kelakuan anaknya cuma jadi scammer. Oke. Lo harus belajar dari Timothy. Kalau emang nyekem jangan puluhan juta, langsung gede sekalian. Nah ini betul sih, ya yang dikatain sama Skywalling ini betul sih, gue jujur aja. Sama kayak ini, kayak you korupsi guys, walaupun kita tidak membenarkan korupsi ya. Kalau korupsi cuma 1M, 2M, ngapain, mending gak usah korupsi, hidup lurus aja. Gitu loh. Toh gini, ya yang namanya kriminal ya, gue bukan membenarkan ya, gue disclaimer apapun yang kita sampaikan di sini, gue tidak membela siapapun dan gue tidak membenarkan apapun, yang namanya buruk tetap buruk ya, tetapi bagaimana cara kita sebagai manusia mengambil sisi positifnya ya. Dan gue bahas lagi kenapa 1 miliar itu nggak worth it. Emang nggak worth it karena hukumannya sama guys, mending lu ya korupsi langsung ratusan miliar gitu loh, jelas gitu ya. Pandai-pandai lu aja diversifikasi aset mau kemana ya, nyimpen uang yang mau kemana, apakah dalam bentuk liquid cash atau lu bagi-bagiin ke keluarga lu, ya bebas gitu loh. Kalau misalnya lu nge-scam cuma 1 juta 2 juta ya, 100 juta atau 200 juta, mending nggak usah. Uang segitu masih bisa dicari guys, jujur aja uang segitu masih bisa dicari. Ini siapa nih ya, oh, suka flexing di sosmed tapi ternyata pakai uang nasabah, exchange thrift diserang satu Indonesia. What? Ini gue belum tahu nih ya. Nanti kita bahas kalau ada berita lanjutannya. Hmm. Hmm. Oke, ini ijazah pakai blockchain. Oh, ini Gabriel Ray. Oh, ini yang tadi nih guys. Ya, yang tadi yang ini. So many buzzer and hoax account. Akan gue cari dalangnya, tapi di Indo semua exchange berizin dan pegang dana nasabah. Yang ada masalah di exchange masing-masing, lapor CS or DM exchanger or CEO ya, jangan DM gue bukan owner checks ya, centralized exchange. Dan ini kata-kata dari Gabriel Ray ya, sejak ada bursa clearing dan kustodian yang megang dana nasabah bukan exchange seperti thrift, semua aset sudah full dipegang mereka, kita hanya jadi tempat jual beli saja ya. Jadi sudah di-clarify guys oleh Gabriel Ray ya, Ko Gabriel ya, shout out Ko Ray.
dia sudah menyampaikan ya semenjak ada bursa clearing. Jadi yang nggak tahu sistem clearing gimana, sistem bursa gimana, kalian wajib belajar guys. Karena tidak hanya di kripto, tapi di saham, di forex itu ada sistem clearing dan bursa. Jadi kalian wajib banget belajar. Gimana ya? Gua itu sering banget ketemu sama orang yang trading, tapi mereka nggak tahu dalam trading itu kayak mana. Ditanyain masalah checks dan DEX itu bedanya apa, itu udah paling jelas kalau kripto ya. Checks dan DEX itu berita bagai apa, bedanya itu bagaimana, terus utility itu bagaimana, terus tokenomics itu bagaimana. Mereka rata-rata tidak ada yang bisa jawab teman-teman. Rata-rata gitu doang ya. Kalau ditanya masalah tokennya cuma tahu tokennya pas buat misi seperti ini, visi seperti ini, tapi dia nggak tahu tokenomicsnya gimana, sistem burningnya gimana, utility-nya gimana, terus community project-nya gimana ya. Terus siapa aja manajer-manajer di belakangnya, rata-rata mereka nggak tahu guys. Karena yang gue lihat banyak sekali token-token yang naik ratusan hingga ribuan persen itu memiliki fundamental yang cukup bagus. Mereka jelas siapa orang di belakangnya, mereka juga punya influencer di belakangnya, dan lain-lain. Ya kita berkaca aja lah dari beberapa case ke belakang Trump, terus Shiba, Axie, terus siapa lagi ya, ETH ya kan, kayak Vitalik, terus ada juga Doge, XRP, banyak banget teman-teman yang mereka itu memiliki fundamental itu yang kuat, yang solid gitu loh. Makanya mereka bisa naik ya sampai ratusan hingga ribuan persen di luar dari wealth ya teman-teman, karena mereka sendiri juga sudah punya fundamental yang cukup bagus. Kayak gitu. Jadi perlu banget kalian yang baru belajar trading, apalagi trading forex, terus tradingnya itu di saham dan juga di kripto, baru banget masuk belajarlah tentang dalam-dalamnya broker ini kayak mana, bagaimana itu sistem yang namanya feeding price ya. Kalian juga tahu bagaimana checks atau DEX ini, yaitu bisa memanipulasi kalian punya order, atau misalnya di broker, di MetaTrader itu bisa juga dimanipulasi ordernya. Terus di mana ya, di saham itu juga bisa ada cukong-cukong yang ngepom-pom atau yang ngedam harga. Kalian wajib tahu kenapa, karena resiko first ya, then you can get a profit bro. Ya, karena selanjutnya baru kalian bisa dapat profit. Ketika kalian sudah tahu resikonya sekian, kalian bisa batasin resikonya. Masalah profit itu semua orang bisa taking profit, tetapi tidak semua orang bisa ya take the loss atau cut loss teman-teman. Ya. Oh ini masalah Riza Khalid ya teman-teman ya, dibahas oleh kucing kecil. Jadi ini bagus juga ya, kalian boleh lihat. Gue nggak mau bahas ya karena this so berbahaya teman-teman. Kayak gitu. Bang, kalau setiap bayar 88 nggak naik tim binom skui, kehadiran uang, kehabisan uang apa masih mau jadi bazarnya izin nih. Terima kasih atas fitnahnya, anggap saja hutang, dan kucing pastikan akan melunasi di episode 03. Ya episode 03 pasti ada. Oh ini dari kucing kecil guys. Kita dari awal satu visi satu misi ya, tidak pernah bayar siapapun, tidak semuanya bisa dibeli pakai uang, betul ya. Tidak ada satupun yang apa-apa harus uang teman-teman. Ada sometimes ya, uang itu tidak bekerja. Ya, biasanya seperti apa? Seperti moral, ya. Kayak kalian misalnya hati nurani, kayak gitu. Ya, kadang kalian bela orang karena hati nurani kalian, gitu loh. Walaupun kalian disogok 1M, ya. Ini di luar kalian broke ya teman-teman. Kalau misalnya kalian broke, pasti kalian ambil sih, gue yakin banget. Cuma kalau kalian udah wealthy, kalian udah punya uang banyak, ya at least kekayaan kalian juga MM-an, terus dikasih 1M, kalian mau bela orang, kalian nggak pikirin uangnya, gitu loh. Gitu, itu tuh masalah moral dan hati nurani sih teman-teman. Apa nih, token Saroni dengan ticker SHRN ya telah dideploy netizen, anjay. Ini Pak Endam lagi nih ya, karena tidak ada clarify langsung dari Pak Ahmad Saroninya guys. Hati-hati Pak Endam. Oke. Oke, ini dari Bang Adam Denny nih. Nah, ini dia ya teori terlarang dari Sulianto ya teman-teman ya. Mentor kalian tukang tebak-tebakan bom ya, terus kalian idolain sehat kalian. Jadi ya mulai naik teman-teman ya mengenai top up di situs, mengenai Sulianto sebagai afiliator ya atau promotor dari sistem judi online teman-teman. Ini dia. Ya kita bahas dulu dari top up di situs ya. Anda mengirim item tersebut ke akun bot atau deposit di situs mereka untuk ditukar menjadi saldo chip atau kredit di dalam Growdice. Nah, Growdice ini apa? Growdice ini sistem untuk kalian kasino di Growtopia kalau nggak salah teman-teman. Namanya Growdice, Growtopia Dice. Ya, hubungannya dengan uang asli ya, meskipun situsnya menggunakan item tersebut ya, WL, DL, BGL. Nah, itu dia. Ya, dari WL, 1 WL, 10 WL, 1 DL
ya 10 DL 1 BGL. Kalau nggak salah gue kayak gitu. Kalau nggak salah nih ya, kalau kalian bisa koreksi, kalian koreksi aja di bawah. Memiliki nilai ekonomi di dunia nyata. Ya, banyak pemain yang membeli item tersebut menggunakan uang asli melalui pihak ketiga ya, atau marketplace luar sebelum memasuki ya atau memasukkan akunnya ke Growdice. Jadi ya kurang lebih WLDL BGL ini adalah currency-nya teman-teman, currency kalian di Growtopia. Gue juga udah sampaikan sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak kalian punya 100.000, kalian dapat 10 DL misalnya, nanti dikirim ke akun kalian. Emang ada ya pihak ketiganya gitu loh teman-teman ya, yang menyediakan WLDL dan BGL ini. Biasanya sultan-sultan di Growtopia ya, dan kalian harus masuk ke tokonya dulu atau ngubungin ownernya ya. Itu biasanya ada juga WLDL BGL ini. Kalau kalian lihat di situs itu juga ada ya, ada situsnya, kalian bisa cari sendiri lah, gue nggak mau ngajarin sama kalian ya, karena takut guys, karena memang ini kasino gitu loh teman-teman, ini judol gitu guys ya, cuman dia pakai currency atau mata uang di gamenya, dan ternyata ya mata uangnya itu memang bisa dijadiin uang ya. Dan WLDL BGL ini dia sistemnya kayak currency, bukan kayak currency, sistemnya tuh kayak ini, kayak aset. Jadi kalau misalnya permintaannya lagi banyak, WLDL BGL-nya ini, currency-nya ini bisa naik gila-gilaan. Tapi kalau misalnya supply-nya lagi banyak, ya WLDL BGL itu bisa turun drastis guys. Pernah kalau nggak salah WLDL BGL itu hit all time high gitu loh. Dia paling mahal sejak zaman-zaman sebelumnya, terus habis itu dumping karena terlalu banyak supply. Orang jual semua. Kayak gitu. Gue tahu itu video lama ya, tapi Sulianto belum pernah menjalani hukuman atas perbuatannya mempromosikan judul yang udah jelas ilegal. Ya, bukti dan jejak digital ada di mana-mana, siap-siap dijemput. Ya, ini masalah hukum teman-teman, apakah penegak hukum kita bisa menegakkan hal-hal seperti ini guys? Karena sampai detik ini pun judi online masih bertebaran di mana-mana teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah Sulianto bisa dijerat ya pasal mengenai perjudian online setelah dia bermain ya Growdice di Growtopia teman-teman? Jadi entah ini gua kurang tahu ya, dia main di Growtopia ya, kayaknya ini mainnya di website teman-teman. Oke. Muka lo polos tapi hati lo busuk, kata si Skyholic 888 teman-teman. Nah, apa nih? Lol, what accusation bro? No, gua nggak pernah promosi untuk suruh orang main ke website. Gue pernah menjadi community manager di sana. Makanya gue bilang, ya dia salah satu community developer guys di Growtopia, dan ini udah berkali-kali disampaikan sama dia. Ya, mau di podcastnya Big Mo, mau di Atta Halilintar teman-teman, dan beberapa podcast lainnya dia juga sering menyampaikan hal ini. Katanya, ya menurut Sulianto dia itu adalah community developernya doang gitu loh. Ya, dan tidak ada menjadi former ataupun ya afiliator dari sistem Growdice itu menurut dia, itu klaim dia ya. They paid me in game money ya, players call WLDL ya, and you said WLDL itu adalah ya kayak gitulah. Kalau menurutmu ini bukan judul dan hanya lu main-main di game, kenapa semua bukti yang gue presentasikan dihapus? Video langsung dihapus, chat lu pernah promosi juga dihapus. Walau ada peraturan tidak boleh jual beli, tetapi sama aja lu bisa tetap jual itu WL dan DL. Betul. Ada juga beberapa case teman-teman. Jadi ini kita throwback dulu ya. Ini kelihatan banget anjir gue nya tua cocok. Ya jadi kita throwback dulu di 2010-an lah teman-teman, dari 2011 sampai 2017. Jadi Growtopianya pernah melarang untuk menjual belikan ya WLDL mereka, karena dia tahu ini bisa menjadi tempat orang scam ya, atau skema judi di Growtopia itu makin melebar gitu, makin kemana-mana. Jadi dari developernya pernah melarang. Tapi yang namanya manusia dan sistem WLDL send-nya itu, pengiriman itu melalui pembelian langsung di game itu dihapus, contoh lah ya. Mereka tetap bisa kirim-kirim WLDL-nya, tetapi ya mereka kirim WLDL-nya itu melalui WhatsApp contohnya, atau misalnya di website mereka daftarin dulu namanya, nama akunnya siapa, terus mereka bayar. Nanti dari akun ini, akun A dikirim ke akun B kayak gitu. Karena kalau beli langsung di sistem Growtopianya nggak bisa, karena untuk menghindari yang kayak gitu, kayak gitulah ya. Kalian tahu lah maksud gue kayak mana guys ya. Itu adalah salah satu bentuk untuk meminimalisir aktivitas judi di Growtopia yang dilakukan oleh developer Growtopia. Kalau nggak salah gue kayak gitu ya. Terus, wow, berarti masuk ke Discord guys. Ya, masuk ke Discord ini. Ya, Sulianto Indra Putra, tebak-tebakan menggunakan uang apa namanya kalau bukan judi. Nah, menurut kalian gimana?
ya ini terang-terangan promo judi loh. Sampai di tag Bareskrim ya, dan Adam Denny Giaraka ya, Bang Adam Denny, shout out Bang Adam Denny. Wailah Ci, sebelum jualan sinyal ternyata Sulianto afiliator judol. Nah, ini dia guys ya. Pelaku yang mempromosikan judi online dapat dijerat dengan sanksi berat berdasarkan Undang-Undang ITE terbaru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP, teman-teman. Ya, berdasarkan bla 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 bla, penjara maksimal 10 tahun dan denda ya hingga 10 miliar. So, stop gambling guys. Ya, apapun itu di game manapun itu, stop gambling. Karena pada ujungnya gambling tidak akan menyelamatkan kalian. Ya, professional gambler itu ada, tetapi bukan untuk kalian, teman-teman. Kalau kalian mau jadi professional gambler, pastikan kalian merubah identitas kalian sebagai warga Indonesia menjadi warga negara asing. Karena banyak banget negara yang melegalkan ya gambling, dan ada juga beberapa negara yang sudah oke terhadap professional gambler, teman-teman. Ya, jadi kalian tidak cocok jadi warga negara Indonesia kalau kalian masih gambling. Oke, ya, so stop judol guys, stop judol, ya. Ya, yang setuju sama gue kalian boleh komen di bawah ya, kalian boleh komen stop judi teman-teman, karena kita tidak membenarkan judi dalam bentuk apapun. Ya, dulu tebak-tebakan bom, sekarang tebak-tebakan lilin. Apa nih? Kita lihat. Ya, gue ngeliat ada potensi untuk revive ya buat Hyperliquid ini rally. Ya, there's nothing wrong buat ngelong di range sebelah sini ya buat Hyperliquid ya, dengan stop loss di bawah sini di 19,71 ya. Ya, take profitnya di atas ini swing perpetual long ini juga bisa gitu ya. Take profit satunya bisa di sini, duanya tuh bisa di sekitar sini. Ya, gue ngeliat ada potensi untuk revive ya buat Hyperliquid ini rally. Oke. Bagus apanya editannya guys. Good. Oh, berarti kucing kecil juga sudah mulai di ini ya guys ya. Cat Warrior sudah mulai digoyang-goyangin nih ya. Akunnya sudah ya mulai dimasuk-masukin sama hacker atau ya something like that lah bro ya. Salam merah putih ya, Skeholics es kucing akan tetap kolaborasi sampai tumbang. Wow, dan ya kurang lebih ya di video ini kita lebih berfokus ke Suli guys, karena katanya ya Suli mempromosikan judi online. Ya, kita tidak menggunakan judi online first, terus yang kedua kita tidak mendukung pihak mana, ya kita hanya mereview dan kita ya memberikan perspektif pandangan kita. Dan kalau kalian ya mau dapat informasi mengenai trading ya, Outlook Market XAU, kalian klik link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa cek rekomendasi broker kita supaya kalian bisa dapetin ya zero commission dan juga low spread kalau kalian trading ya di XAU USD ataupun di Forex, teman-teman. Dan kalian drop komen di bawah gimana perasaan kalian atau komentar kalian mengenai topik kita, yaitu Sulianto diduga sebagai afiliator ya atau promotor dari judi online di Growtopia ya. Bagaimana menurut kalian? So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.